Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan seolah rezeki itu dekat, tapi seperti ada tirai gaib yang menahannya untuk benar-benar sampai? Pernahkah kamu merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berikhtiar, namun pintu-pintu hidupmu tetap tertutup rapat tanpa alasan yang jelas? Malam ini, aku ingin mengajakmu masuk ke sebuah rahasia yang jarang disentuh. Sebuah amalan yang dari dulu disembunyikan dalam ketenangan hati para ulama dan hanya akan bekerja ketika seseorang benar-benar siap untuk menerimanya. Ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut sebagai surat yang tidak pernah memiskinkan seorang hamba. Ada kisah-kisah menakjubkan tentang pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Tentang hidup yang berubah hanya karena satu kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan hati yang benar-benar berserah. Dan hari ini, aku akan membawamu menelusuri keajaiban itu. Tetaplah di sini, karena ketika kamu mendengar sampai akhir, kamu akan mengerti mengapa sebagian orang bisa merasakan pertolongan Allah dalam cara-cara yang tidak masuk akal, sementara yang lain tetap terhalang olehnya. Rahasianya ada di balik satu amalan yang hampir terlupakan. Bab 1. Pintu keajaiban yang membuka diri. Surat Al-Waqiah selalu disebut sebagai surat pembuka rezeki. Namun sedikit yang memahami bahwa rezeki yang dimaksud bukanlah sekadar materi yang tampak. Rezeki dalam keluasan makna para arif adalah keluasan jiwa, kelapangan batin, dan kemampuan melihat hidup dengan mata yang lebih dalam. Ketika seseorang membaca Al-Waqiah, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu ketenangan yang selama ini tertutup oleh kegelisahan dunia. Sebab setiap hurufnya membawa getaran yang mempengaruhi kesadaran, menuntun hati mendekati cahaya keyakinan. Inilah misteri pertama yang sering tidak disadari, bahwa rezeki sejati dimulai dari getaran batin yang menemukan arah pulangnya. Saat seorang hamba mulai menghadapkan dirinya kepada Al-Waqiah, sebenarnya ia sedang memasuki ruang sunyi di mana dunia kehilangan cengkeramannya. Bunyi lantunan ayat-ayatnya seakan berputar mengitari hati, menembus lapisan-lapisan keraguan, dan menanamkan sebuah rasa percaya yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Di sanalah muncul sebuah pemahaman bahwa rezeki bukan sekedar sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang datang ketika jiwa siap menerimanya. Dalam ketundukan membaca, seseorang merasakan bahwa setiap napasnya diselimuti oleh penjagaan Allah, dan dari sanalah aliran rezeki batin mulai memancar. Banyak orang yang merasa bahwa rezekinya tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya tidak memperoleh ketenangan dalam langkahnya. Al-Waqiah bekerja pada dimensi ini. Ia menenangkan yang kacau, menertibkan yang berserakan, dan melembutkan hati yang keras oleh urusan dunia. Ketika ayat-ayatnya dibaca dengan kesadaran yang penuh, seakan ada tirai yang terangkat, memperlihatkan bahwa yang menguasai segala pintu bukanlah usaha semata, melainkan kehendak Allah yang mengalir tanpa batas. Kesadaran ini menumbuhkan keberanian untuk berserah diri, namun tetap bergerak, dan dari titik inilah rezeki mulai menemukan jalannya. Ada rahasia yang jarang disentuh, bahwa Al-Waqiah tidak hanya memberi efek spiritual, tetapi juga mengubah pola pikir seseorang. Ia menanamkan rasa cukup dalam hati yang gelisah, dan rasa cukup inilah yang melahirkan kelapangan. Ketika hati lapang, seseorang tidak lagi terpaku pada ketakutan kehilangan, tidak lagi menahan diri dari peluang, dan tidak lagi memandang hidup sebagai beban berat yang harus dihadapi sendirian. Ketenangan yang muncul membuat pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, dan langkah lebih ringan. Itulah bentuk rezeki yang paling sering dilupakan, padahal dari sinilah pintu rezeki materi pun mulai terbuka. Pada akhirnya, bab ini ingin mengantarkan sebuah kesadaran awal, bahwa membaca Al-Waqiah bukan sekadar ritual yang dilakukan untuk mengejar keberkahan dunia. Ia adalah perjalanan batin menuju keyakinan yang lebih dalam, sebuah perjalanan yang menghubungkan hamba dengan Sang Maha Pemberi, bukan hanya pemberiannya. Ketika hubungan ini kuat, suara dunia tidak lagi menakutkan, jalan-jalan hidup tidak lagi gelap, dan segala yang datang terasa sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Inilah keajaiban yang nyata.
rezeki berubah dari sesuatu yang dikejar menjadi sesuatu yang mengalir, karena hati yang membacanya telah kembali kepada sumbernya. Bab 2, getaran ayat yang menghidupkan batin. Ketika seseorang mulai mendekat kepada surat Al-Waqiah dengan hati yang jernih, ia akan merasakan bahwa ayat-ayatnya bukan sekadar rangkaian suara, melainkan getaran yang meresap jauh hingga ke ruang terdalam jiwa. Ada kekuatan yang tidak terlihat namun sangat nyata, seolah setiap ayat menyalakan kembali sesuatu yang pernah padam dalam diri manusia. Kesadaran bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah yang tidak pernah lepas barang sekejap pun. Inilah energi halus yang membuat seorang hamba merasakan ketenangan yang tidak dapat dibeli. Dan ketenangan inilah yang kelak menjadi magnet bagi rezeki yang luas. Sebab rezeki tidak pernah mendekati hati yang bising oleh keraguan, tetapi selalu menghampiri hati yang damai dan percaya kepada Rabb-Nya. Pada saat seseorang membaca Al-Waqiah dengan penuh kekhusyukan, ia seperti memasuki aliran cahaya yang turun dari langit, kemudian menyentuh permukaan hatinya. Ada kelembutan yang menenangkan namun sekaligus kekuatan yang menyadarkan, seolah ayat demi ayat menghapus debu-debu gelisah yang menutupi kejernihan batin. Dalam kondisi seperti ini, seseorang akan mulai merasakan bahwa rezeki sejati bukan hanya tentang jumlah yang bertambah, tetapi tentang batin yang semakin stabil, pikiran yang semakin tenang, dan keyakinan yang semakin kokoh. Disinilah letak keajaiban itu bekerja, bukan pada hal yang kasat mata dulu, tetapi pada ruang batin yang menjadi landasan bagi segala kelapangan hidup. Banyak hamba yang merasakan bahwa kehidupannya terasa sempit karena pikirannya dipenuhi perhitungan manusiawi, sedangkan Al-Waqiah mengajarkan keluasan yang melebihi segala kalkulasi dunia. Ayat-ayatnya membawa seseorang melihat bahwa rezeki bukanlah hasil dari kemampuan semata, melainkan anugerah yang mengalir dari arah yang tidak pernah terduga. Ketika batin mulai memahami hakikat ini, rasa takut pun mereda, dan perasaan aman hadir tanpa perlu alasan duniawi. Perasaan aman inilah yang memerdekakan seseorang dari kekhawatiran berlebihan, membuat langkahnya lebih percaya diri, dan menjadikan usahanya lebih terarah. Semua itu adalah rezeki dalam bentuk paling awal dan paling penting, yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ada sebuah rahasia yang dipahami oleh para pencari ma'rifat, bahwa setiap kali Al-Waqiah dibaca, ia membentuk pola energi spiritual yang menyelimuti diri seseorang. Pola ini tidak terlihat, tetapi mampu mempengaruhi ketenangan sikap, kejernihan pikiran, dan kemantapan hati dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Ketika energi ini menguat, seseorang tidak lagi mudah goyah oleh kabar buruk, tidak mudah panik saat pintu dunia tampak tertutup, dan tidak mudah terjerat dalam kecemasan yang melemahkan. Sebaliknya, ia justru merasakan keteguhan yang sulit dijelaskan, seolah ada kekuatan lembut yang memegang tangannya di setiap langkah. Kekuatan inilah yang menjadi pondasi mental bagi terbukanya rezeki yang lebih luas. Pada akhirnya, bab ini mengingatkan bahwa perjalanan bersama surat Al-Waqiah bukanlah perjalanan sekali duduk, tetapi sebuah proses penyucian batin yang perlahan-lahan membangunkan kesadaran terdalam. Kesadaran bahwa Allah lah yang memegang seluruh pintu, dan ketika hati telah menyatu dengan keyakinan ini, segala pintu yang tampak tertutup pun bisa terbuka dengan cara yang tidak pernah disangka. Itulah sebabnya orang-orang saleh senantiasa menjaga hubungan spiritualnya dengan surat ini. Mereka tahu bahwa di balik setiap ayat terdapat hembusan cahaya yang menuntun, memperluas, dan menghidupkan kembali batin yang lelah. Dan dari batin yang hidup inilah, rezeki mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Bab 3. Rahasia ketenangan yang menunda turunnya kesulitan. Ketika seseorang mulai menghayati makna yang tersembunyi dalam surat Al-Waqiah, ia akan merasakan bahwa surat ini bukan hanya berbicara tentang rezeki yang bertambah, tetapi juga tentang kesulitan yang ditunda. Ada perlindungan halus yang sering tidak disadari, sebuah penjagaan yang mengarahkan seorang hamba agar terhindar dari pintu-pintu yang keliru. Banyak orang membaca Al-Waqiah dengan harapan mendapatkan kelapangan, padahal salah satu bentuk kelapangan terbesar adalah ketika Allah menyingkirkan kesulitan sebelum ia tiba. Disinilah seseorang mulai memahami
bahwa rezeki tidak selalu hadir sebagai tambahan, tetapi terkadang sebagai pengurangan beban yang tak kasat mata. Kesadaran ini hanya muncul ketika hati telah melembut dan mampu menangkap isyarat ilahi yang tersirat dalam setiap ayat. Saat Al-Waqiah dibaca dengan cinta dan penghayatan, seseorang merasa seolah-olah ada layar tipis yang ditarik dari depan matanya, memperlihatkan bahwa banyak hal yang selama ini ia takutkan sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun kecuali yang Allah izinkan. Sebagian besar kecemasan manusia lahir dari ilusi ancaman yang belum terjadi, dan surat ini membukakan tabir bahwa ketakutan itu tidak perlu dipelihara. Ketika hati mulai yakin bahwa Allah lah penentu segala sesuatu, maka kesulitan pun kehilangan cengkeramannya. Dalam ketenangan seperti ini, seseorang akan melihat hidup secara lebih jernih, lebih lapang, dan lebih penuh makna. Ia menyadari bahwa perlindungan Allah sering datang dalam bentuk yang tidak terlihat, tetapi efeknya sangat nyata dalam perjalanan hidup. Orang-orang arif berkata bahwa kekuatan spiritual ayat-ayat Al-Waqiah membuat seorang hamba tidak mudah digoyahkan oleh keadaan di sekitarnya. Ketika dunia tampak bergemuruh, batinnya tetap seperti danau yang tenang di bawah cahaya bulan. Keteguhan seperti ini bukan muncul karena ia kuat, tetapi karena ia dipegang oleh Sang Maha Kuat. Dalam kondisi batin semacam itu, segala keputusan yang diambil menjadi lebih hati-hati, namun mantap, lebih penuh perhitungan, namun tidak diliputi rasa takut, dan lebih mengalir namun tidak kehilangan arah. Ketegasan batin inilah yang membuat seseorang mampu menavigasi hidup tanpa mudah terperosok dalam situasi-situasi yang merugikan. Inilah bentuk rezeki yang sering terlupa, keputusan yang benar pada waktu yang tepat. Ada kalanya seseorang merasakan bahwa hidupnya tiba-tiba menjadi lebih mudah tanpa ia tahu sebabnya. Pekerjaan yang biasanya rumit tiba-tiba mengalir lancar, urusan yang biasanya berat menjadi ringan, dan masalah yang tampak besar tiba-tiba hilang tanpa jejak. Para ulama menyebut keadaan ini sebagai kemudahan yang mendahului takdir, sebuah bentuk pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka yang hatinya terhubung dengannya. Surat Al-Waqiah ketika dibaca dengan penuh penghormatan menjadi salah satu sebab yang membuka pintu kemudahan ini. Ia menundukkan kesulitan sebelum sempat menyapa dan menghadirkan kejelasan sebelum kebingungan muncul. Inilah keajaiban halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Pada akhirnya, bab ini mengingatkan bahwa salah satu bentuk rezeki terbesar adalah ketika seseorang dijauhkan dari kesusahan yang tidak mampu ia tanggung. Allah Maha Tahu batas kekuatan setiap hamba, dan melalui ayat-ayat Al-Waqiah, Dia menyalurkan ketenangan yang membuat setiap langkah terasa lebih aman. Ketika hati sudah hidup dengan keyakinan seperti ini, seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai perjalanan yang penuh ancaman, tetapi sebagai jalan yang dipenuhi tanda-tanda kasih sayang Allah. Ia menyadari bahwa setiap hari bukan hanya tentang apa yang ia dapatkan, tetapi juga tentang apa yang Allah jauhkan darinya. Dan memahami hal ini adalah kunci untuk merasakan rezeki dalam bentuknya yang paling lembut dan paling dalam. Bab 4. Kunci penerimaan yang membuka pintu-pintu takdir. Ketika seseorang membaca surat Al-Waqiah dengan hati yang berserah, ia akan mulai menyadari bahwa salah satu kunci terbesar terbukanya rezeki adalah kemampuan untuk menerima takdir dengan tenang. Penerimaan di sini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ketundukan batin yang memahami bahwa apapun yang terjadi selalu berada dalam kendali Allah. Ketika hati sudah berada dalam keadaan seperti ini, sesuatu yang ajaib muncul. Beban hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah menjadi lebih mantap. Surat Al-Waqiah memberi kekuatan halus untuk menjalani hidup tanpa perlawanan batin yang melelahkan. Tanpa disadari, ketenangan inilah yang membuat pintu rezeki terbuka, sebab rezeki enggan singgah pada hati yang terus menolak keadaan. Dalam perjalanan spiritual, penerimaan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan ruhani. Ia adalah pemahaman mendalam bahwa manusia hanya bisa bergerak dalam lingkaran kasih sayang Allah yang luas. Ketika seseorang mengulang ayat-ayat Al-Waqiah, hatinya seperti diajak menatap kehidupan dari ketinggian, memperlihatkan betapa banyak hal yang dulu terlihat berat ternyata hanyalah bayangan ketakutan yang dibesar-besarkan oleh pikiran.
Dari ketinggian pandangan inilah seseorang dapat melihat bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, membawa hikmah yang sedang membentuk dirinya. Dan pemahaman seperti ini menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa diperoleh dari dunia, tetapi bisa diperoleh dari kedekatan dengan wahyu. Ada keheningan yang sangat dalam ketika seseorang mampu menerima takdirnya dengan penuh iman. Keheningan ini bukan berarti tidak ada masalah, tetapi berarti bahwa masalah tidak lagi mendikte keadaan hati. Di dalam keheningan seperti ini, seseorang mulai mendengar bisikan halus petunjuk Allah yang selama ini tertutup oleh suara gelisahnya sendiri. Petunjuk itu tidak selalu berupa jawaban yang jelas, tetapi berupa dorongan lembut untuk melangkah pada arah tertentu, menjauhi sesuatu, mendekati kesempatan, atau menahan diri dari keputusan tergesa-gesa. Kekuatan batin untuk mengenali petunjuk halus ini merupakan salah satu bentuk rezeki terbesar yang diberikan kepada para pembaca Al-Waqiah yang istiqomah. Ketika penerimaan sudah bersemayam di hati, seseorang akan menyaksikan bahwa hidup tidak lagi bergerak dengan kericuhan, melainkan dengan irama yang selaras dengan hatinya. Peluang yang dulunya tampak samar menjadi lebih jelas, pertolongan yang dulunya terasa jauh kini terasa dekat, dan kebingungan yang dulunya menekan mulai berganti dengan kejernihan. Bahkan usaha kecil yang ia lakukan terasa diberi keberkahan, seakan ada tangan lembut yang menuntun setiap hasilnya menuju kebaikan. Banyak orang yang mencari rezeki di luar dirinya, padahal rezeki seringkali turun kepada mereka yang menata dalam dirinya terlebih dahulu. Dan Al-Waqiah dengan kehalusan energinya membantu menata itu semua. Pada akhirnya, bab ini membawa pemahaman bahwa menerima takdir bukanlah akhir perjuangan, tetapi awal dari terbukanya pintu-pintu takdir yang lebih baik. Ketika hati sudah tunduk kepada Allah, segala sesuatu bergerak dengan cara yang mengejutkan. Sebab Allah menjanjikan bahwa siapa yang menyerahkan hatinya kepadanya, maka dia akan memudahkan urusannya dari arah yang tidak pernah ia duga. Inilah yang sering dialami para pembaca Al-Waqiah yang tulus. Mereka merasa dilapangkan bukan hanya karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati mereka menjadi siap menerima segala ketentuan dengan rasa aman yang mendalam. Dan dari hati yang aman inilah, rezeki ditemukan dalam bentuk yang paling sempurna. Bab 5. Keajaiban istiqamah dalam membaca Al-Waqiah. Istiqamah dalam membaca surat Al-Waqiah adalah salah satu rahasia terbesar yang sering luput dari perhatian banyak orang. Banyak yang memulai dengan semangat, tetapi berhenti ketika tidak melihat hasil secepat harapan mereka. Padahal para arif billah mengajarkan bahwa keberkahan Al-Waqiah tidak hanya muncul dari bacaan itu sendiri, tetapi dari keteguhan hati yang terus kembali kepada Allah melalui ayat-ayatnya. Istiqomah adalah tanda bahwa seorang hamba benar-benar bergantung kepada Rabb-Nya, bukan kepada hasil yang ia tunggu. Ketika hati sudah mulai istiqomah, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi membaca untuk mendapatkan, tetapi untuk mendekat. Dan pada tahap ini, rezeki mulai turun bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai konsekuensi kedekatan. Dalam dunia ruhani, istiqamah memiliki energi yang sangat kuat. Ia membentuk pola batin yang stabil, membuat seseorang tidak mudah terseret gelombang emosi atau rasa putus asa. Dengan terus mengulang ayat-ayat Al-Waqiah, seseorang mencetak jalur ketenangan dalam jiwanya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia memiliki tempat pulang yang aman. Dari kestabilan inilah muncul kejernihan yang membuat seseorang lebih cepat menangkap peluang, lebih peka terhadap kesempatan, dan lebih sigap dalam menyambut rezeki yang Allah arahkan kepadanya. Orang yang istiqamah jarang sekali buntu karena hatinya selalu dipandu oleh cahaya yang halus namun pasti. Ada keajaiban yang terjadi ketika seseorang mampu menjaga kelaziman membaca Al-Waqiah meski dalam keadaan sulit. Dalam masa-masa di mana hati rapuh ketika dunia terasa menghimpit, bacaan itu menjadi seperti hujan lembut yang menghidupkan padang tandus dalam dirinya. Kesulitan yang seharusnya mematahkan semangatnya justru menjadi sebab ia semakin dekat kepada Allah. Dari kedekatan inilah muncul kekuatan baru yang membuatnya mampu bertahan, bahkan mampu bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. Banyak orang menyangka rezeki datang dari peluang luar,
Padahal salah satu bentuk rezeki terbesar adalah kekuatan batin untuk tetap tegar ketika dunia tidak memihak. Al-Waqiyah menumbuhkan kekuatan itu dengan cara yang paling halus dan paling indah. Istiqomah juga mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keberkahan hidup bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya rezeki, tetapi oleh seberapa dekat ia dengan sumber segala rezeki. Dengan terus membaca Al-Waqiyah, seseorang belajar bahwa hubungan dengan Allah bukanlah hubungan transaksional, tetapi hubungan cinta yang membutuhkan kehadiran yang konsisten. Dari hubungan ini, rasa percaya muncul, rasa aman tumbuh, dan pintu-pintu rezeki terbuka dengan sendirinya. Bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa tiba-tiba menjadi sarana keberkahan, seolah Allah memperhalus seluruh perjalanan hidupnya tanpa ia sadari. Inilah pengaruh istiqomah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa istiqomah adalah kunci yang tidak pernah gagal dalam membuka pintu rezeki. Sebab Allah mencintai keteguhan lebih daripada banyaknya amalan yang tidak konsisten. Ketika seseorang menjaga hubungannya dengan Al-Waqiyah, ia sebenarnya sedang menjaga hubungan dengan Rabb-nya. Dan hubungan inilah yang mendatangkan pertolongan yang paling misterius. Rezeki menjadi lebih mudah, jalan menjadi lebih terang, dan hati menjadi lebih kuat menghadapi apapun yang terjadi. Dengan istiqomah, seseorang tidak hanya mendapatkan apa yang ia minta, tetapi juga apa yang Allah tahu ia butuhkan. Dan itulah bentuk rezeki yang paling sempurna. Rezeki yang tiba tepat pada waktunya, tepat pada ukurannya, dan tepat pada orang yang telah mempersiapkan hatinya. Bab 6. Pintu ilham yang terbuka melalui Al-Waqiyah. Dalam perjalanan seseorang membaca surat Al-Waqiyah dengan penuh kesadaran, akan tiba suatu fase di mana ia mulai merasakan hadirnya ilham, bisikan lembut dalam hati yang mengarahkan langkahnya tanpa ia sadari sebelumnya. Ilham ini bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi pemahaman yang hadir tiba-tiba, kejernihan yang muncul tanpa proses berpikir panjang, dan keputusan tepat yang seakan turun begitu saja. Banyak orang tidak mengerti mengapa setelah membaca Al-Waqiyah secara rutin, hidup mereka terasa seperti dipandu. Mereka merasa seperti diarahkan menjauhi risiko tertentu, mendekati peluang tertentu, atau tiba-tiba mampu melihat jalan keluar dari kebingungan yang sebelumnya gelap. Inilah bentuk rezeki yang paling halus, petunjuk yang datang sebelum seseorang tersesat. Ketika ilham mulai bekerja dalam jiwa seseorang, ia akan merasakan bahwa hatinya memiliki kecerdasan tersendiri. Sebuah kecerdasan yang tidak bergantung pada pengalaman, teori, atau logika semata. Hati yang disentuh Al-Waqiyah menjadi lebih peka terhadap arah hidup, lebih sensitif terhadap tanda-tanda Allah, dan lebih mudah membedakan mana jalan yang membawa keberkahan dan mana yang membawa kesia-siaan. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa salah satu rezeki terbesar adalah kemampuan mengambil keputusan yang benar. Banyak orang memiliki harta, posisi, atau kesempatan, tetapi tidak semua memiliki kejelasan dalam menentukan jalan hidupnya. Dan kejelasan itu adalah rezeki ruhani yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dekat dengan ayat-ayatnya. Ada pula momen ketika seseorang merasakan bahwa pikirannya menjadi lebih kreatif, lebih luas, dan lebih produktif setelah ia istiqomah membaca Al-Waqiyah. Ide-ide yang sebelumnya sulit muncul kini datang tanpa dipaksa. Peluang yang dulu tidak terlihat kini tampak begitu jelas. Bahkan solusi terhadap masalah yang rumit muncul dengan cara yang tidak diduga, seakan akalnya diperkuat oleh cahaya dari langit. Para ulama menyebut keadaan ini sebagai terbukanya pintu ide, sebuah keberkahan yang membuat seseorang mampu menghasilkan hal bermanfaat tanpa harus memaksakan diri. Dan seringkali, pintu ide inilah yang menjadi sebab rezeki mengalir deras ke dalam kehidupan seseorang, meski ia sendiri tidak pernah menduganya. Ilham yang diberikan melalui kedekatan dengan Al-Waqiyah juga membawa seseorang menjauh dari pilihan yang salah. Ada banyak hal yang tampak menguntungkan di permukaan, tetapi sebenarnya mengandung kesulitan yang besar di belakangnya. Tanpa ilham dari Allah, seseorang bisa saja tergelincir pada perkara yang merugikan dirinya. Namun ketika hati telah dituntun oleh cahaya Al-Waqiyah, ia seperti diberikan radar halus yang mampu mengenali mana yang membawa kebaikan jangka panjang dan mana yang hanya sementara.
Inilah bentuk penjagaan yang tidak disadari. Ketika Allah menghalangi seseorang dari sesuatu yang ia inginkan, karena ia tahu itu tidak baik baginya. Dan hati yang lembut akan menerima pilihan Allah ini dengan tenang. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk materi yang kasat mata. Rezeki juga hadir dalam bentuk petunjuk yang datang tepat pada waktunya, kejernihan yang mengubah arah hidup, dan ilham yang menuntun langkah seseorang menuju pintu-pintu keberkahan. Surat Al-Waqiah membuka semua ini bagi hati yang membacanya dengan cinta dan istiqomah. Ketika seseorang telah merasakan kehadiran ilham dalam hidupnya, ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ada tangan halus yang menuntun, ada cahaya yang membimbing, dan ada kehadiran Allah yang selalu membersamai setiap langkah. Dan inilah rezeki yang melampaui angka, melampaui materi, dan melampaui dunia. Rezeki berupa petunjuk yang menuntun jiwa kembali kepada Tuhannya. Bab 7, kesembuhan batin yang mengundang kelapangan hidup. Ketika seseorang membaca surat Al-Waqiah dengan hati yang tulus, ia akan mulai merasakan hadirnya kesembuhan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang mencari kelapangan rezeki dengan cara memperbanyak usaha lahir, tetapi lupa bahwa sebagian besar kesempitan hidup bersumber dari dalam diri, dari luka-luka batin yang belum pulih, dari kecemasan yang menumpuk, dan dari rasa takut yang diam-diam mengunci banyak pintu. Al-Waqiah dengan getaran ruhani yang memancar dari setiap ayatnya, bekerja dengan cara yang halus. Ia menyapu debu yang menutupi ketenangan dan membersihkan kegelisahan yang menghalangi datangnya keberkahan. Ketika batin mulai sembuh, rezeki bergerak dengan sendirinya, sebab hati yang tenang adalah lahan subur bagi turunnya pertolongan Allah. Kesembuhan batin yang diberikan melalui Al-Waqiah bukanlah kesembuhan yang datang dalam sekejap. Ia hadir seperti cahaya fajar yang perlahan menyinari malam, membangunkan kembali harapan yang selama ini tertidur. Orang-orang yang sebelumnya mudah tersentuh oleh rasa takut, kini mulai merasakan keberanian yang lembut, seperti ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam. Beban yang dulu terasa berat perlahan tidak lagi menekan, seolah ada tangan tak terlihat yang membantu memikulnya. Ketika seseorang memasuki keadaan batin seperti ini, ia akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa suram atau menyesakan. Sebaliknya, setiap hari menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh ketenangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketidaktenangan batin adalah salah satu penghalang terbesar turunnya rezeki. Hati yang gelisah membuat seseorang tidak fokus, mengambil keputusan secara tergesa-gesa, mudah terjebak dalam pilihan yang salah, dan sulit melihat jalan keluar dari masalah. Surat Al-Waqiah bekerja dengan membenahi keadaan batin terlebih dahulu sebelum membuka pintu-pintu lahir. Ketika hati sudah stabil, seseorang menjadi lebih jernih dalam berpikir, lebih bijaksana dalam mengambil langkah, dan lebih tenang dalam menghadapi cobaan. Disinilah rezeki mulai mengalir, sebab rezeki tidak hanya membutuhkan usaha, tetapi juga ruang batin yang lapang untuk menerimanya. Dan Al-Waqiah menciptakan ruang itu dengan keajaiban yang sangat halus. Dalam proses kesembuhan batin itu, seseorang akan mulai merasakan bahwa ada beban emosional lama yang perlahan terangkat dari dirinya. Luka-luka masa lalu yang dulu terasa berat, kini terasa seperti menguap bersama hembusan bacaan ayat-ayat suci. Rasa kecewa, rasa marah, dan rasa sedih yang selama ini menumpuk mulai meluruh, membuka ruang bagi rasa syukur yang lebih luas. Ketika rasa syukur tumbuh, hati menjadi lebih mudah menerima apa yang Allah berikan, tanpa membanding-bandingkan, tanpa memaksakan harapan, dan tanpa protes terhadap takdir. Rasa syukur inilah yang menjadi magnet kuat bagi datangnya keberkahan. Dan inilah salah satu rahasia mengapa para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Waqiah dengan istiqamah. Pada akhirnya, bab ini menegaskan bahwa kesembuhan batin adalah gerbang besar menuju kelapangan hidup. Ketika batin seseorang sudah pulih, ia tidak lagi melihat hidup dengan kacamata kekurangan, tetapi dengan pandangan kelimpahan. Ia tidak lagi merasa sendirian, tetapi melihat seluruh perjalanan hidup sebagai bentuk kasih sayang Allah yang menyertainya. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak lagi sekadar angka atau harta, tetapi ketenangan, kemudahan, dan rasa cukup yang tumbuh dari dalam jiwa. Dan surat Al-Waqiah adalah salah satu kunci utama
yang membuka gerbang ini membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih lapang, lebih damai, dan lebih dekat kepada Rabb-Nya. Bab 8. Getaran energi syukur yang mengundang rezeki. Ketika seseorang membaca surat Al-Waqiah secara rutin, ia akan mulai merasakan kehadiran energi syukur yang tumbuh perlahan dari dalam dirinya. Syukur ini bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi rasa hangat yang muncul tanpa dipaksa, seolah hati menyadari sendiri bahwa setiap detik hidup adalah karunia yang tidak boleh diremehkan. Dengan bacaan yang mengalir lembut setiap malam, hati menjadi peka terhadap nikmat kecil yang sering terabaikan. Kesehatan yang stabil, langkah yang dimudahkan, pertemuan yang dipandu, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketika rasa syukur ini bangkit, ia menjadi cahaya yang memantulkan keberkahan. Sebab Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur akan ditambah rezekinya. Dan Al-Waqiah adalah penyulut utama yang menyalakan cahaya syukur itu dalam diri seorang hamba. Energi syukur yang terbangun melalui Al-Waqiah membuat seseorang melihat hidup bukan dari apa yang belum ia miliki, tetapi dari apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Ini merupakan perubahan besar dalam cara seseorang memandang dunia. Hati yang tadinya sempit karena banyak keinginan menjadi lapang karena merasa cukup. Dan hati yang cukup memiliki daya magnet yang luar biasa. Ia menarik kebaikan tanpa sokongan ambisi yang melelahkan. Banyak orang mengejar rezeki mati-matian, tetapi lupa membangun ruang syukur dalam dirinya. Padahal rezeki paling deras justru turun kepada mereka yang hatinya lapang menerima, bukan kepada mereka yang selalu gelisah menuntut lebih. Al-Waqiah mengubah kegelisahan menjadi ketenangan, dan ketenangan itu berubah menjadi syukur yang mengakar kuat. Ketika energi syukur tumbuh dalam diri seseorang, ia memiliki cara baru dalam menyikapi hidup. Masalah yang datang tidak lagi dianggap sebagai musibah semata, tetapi sebagai cara Allah memperluas hikmah dan kedewasaannya. Kesulitan yang menekan tidak lagi dirasakan sebagai beban yang menghancurkan, tetapi sebagai tangga menuju pemahaman yang lebih dalam. Pola pikir seperti ini melahirkan kekuatan batin yang membuat seseorang tetap tenang dalam badai, tetap yakin dalam tekanan, dan tetap tersenyum dalam ujian. Inilah rezeki yang sering tidak disadari, mental yang kuat, hati yang stabil, dan jiwa yang tidak mudah goyah. Dengan batin seperti ini, rezeki materi hanyalah pelengkap, bukan pusat kehidupan. Dan inilah ciri orang-orang yang dipenuhi cahaya surat Al-Waqiah. Syukur yang tumbuh dari kedalaman jiwa juga membuat seseorang mudah menerima kebaikan dari arah yang tidak pernah ia duga. Ia lebih mudah terhubung dengan orang-orang baik, lebih sering berada di waktu yang tepat, dan lebih sering mendapatkan peluang yang datang tiba-tiba. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tarikan energi yang lahir dari hati yang damai. Hati yang bersyukur tidak memancarkan keluhan, dan keluhan adalah salah satu hal yang menghalangi keberkahan. Ketika Al-Waqiah meluruhkan keluhan dan menggantinya dengan rasa syukur, pintu-pintu yang dahulu tertutup mulai terbuka satu persatu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti senyum, tutur kata lembut, atau ketenangan wajah bisa menjadi jalan datangnya rezeki. Sebab keberkahan datang kepada mereka yang memantulkan kedamaian. Pada akhirnya, bab ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa syukur adalah kunci utama yang menggerakkan rezeki. Ketika seseorang membaca Al-Waqiah dengan penuh penghayatan, ia sebenarnya sedang membersihkan hatinya dari keluhan dan membiarkannya terisi cahaya syukur. Cahaya ini membuat kehidupan terasa lebih ringan, lebih lembut, dan lebih kaya, meski tanpa perubahan besar secara lahir. Rezeki yang turun pun bukan hanya berupa tambahan materi, tetapi ketenangan hati, jernihnya pikiran, dan bertambahnya waktu tanpa kegelisahan. Inilah rezeki yang paling mahal, rezeki yang membuat seseorang merasa diberi, bahkan sebelum diberikan. Dan semua itu bermula dari syukur yang tumbuh melalui keajaiban surat Al-Waqiah. Bab 9. Ketika cahaya menjawab panggilan batin. Di dalam perjalanan ruhani, ada satu momen ketika seseorang menyadari bahwa setiap bisikan hatinya bukan sekadar suara dalam diri, tetapi jawaban yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Dalam kesunyian yang terdalam, manusia melihat bahwa apa yang selama ini dianggap keluhan, keresahan, dan doa-doa yang tak terucap
sebenarnya sedang ditata oleh Allah agar hati mampu menerima cahayanya. Ketika seseorang berhenti mengejar suara dunia yang bising dan mulai menajamkan pendengaran batin, ia mendapati bahwa cahaya itu telah lama menunggu untuk membalas setiap panggilannya. Tidak dengan gegap gempita, tetapi dengan ketenangan yang membuat jiwa mengerti tanpa perlu dijelaskan. Ada saat tertentu ketika seseorang merasakan seolah seluruh hidupnya sedang diarahkan pada satu titik penting, yaitu penyadaran bahwa ia tidak pernah sendiri sejak awal. Setiap rasa kehilangan, setiap kehampaan, setiap penantian panjang yang membuatnya terjatuh dan bangkit kembali sebenarnya adalah bagian dari tarikan halus menuju cahaya yang lebih dalam. Dan ketika ia akhirnya berhenti melawan arus kehidupan, berhenti mempertanyakan mengapa segala sesuatu terjadi, dan hanya bertanya apa yang sedang Allah ajarkan, disitulah cahaya menjawab panggilannya. Jawaban itu seringkali tidak berbentuk kata, tetapi berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kedamaian yang seolah turun dari langit, menyelimuti dada seperti selimut lembut yang menenangkan luka-luka lama. Pada titik itu, manusia menyadari bahwa pertolongan Allah bukanlah sesuatu yang datang dari luar dirinya, melainkan tumbuh dari kesadarannya sendiri. Karena ketika hati telah berserah sepenuhnya, akhirnya ia mampu melihat apa yang selama ini tertutup oleh kecemasan dan keinginan-keinginan duniawi. Cahaya menjawab panggilan batin bukan dengan memberikan segala yang diinginkan, tetapi dengan menjadikan hati cukup untuk menerima apa yang dibutuhkan. Ia memahami bahwa rahmat bukan selalu kemenangan, kadang rahmat adalah kesadaran. Kadang pertolongan bukan penyelamatan dari masalah, tetapi pengangkatan derajat melalui kesabaran yang dipahat langsung di dalam ruh. Maka lahirlah pemahaman bahwa setiap yang datang kepada manusia tidak pernah salah alamat. Bahwa segala sesuatu yang menyentuh hidupnya adalah bagian dari jawaban yang ia minta, meski ia tidak mengenal bentuknya. Ketika sebuah doa dipanjatkan, jawaban bisa berupa jalan yang sulit. Ketika seseorang meminta kekuatan, Allah memberinya ujian yang mengeraskan jiwa. Ketika ia meminta ketenangan, Allah memisahkannya dari kebisingan dunia. Ketika ia meminta kebijaksanaan, Allah mengirimkan pengalaman yang mengajarkan diam. Dan ketika ia meminta cahaya, Allah menyingkap tirai-tirai gelap yang ia anggap sebagai kemunduran. Padahal itu adalah proses pembersihan batin. Pada akhirnya manusia mengerti bahwa cahaya bukan datang dari luar, tetapi dari ruang paling sunyi dalam dirinya. Ruang yang hanya bisa terbuka ketika ia berhenti mengejar dunia dan mulai mengejar Tuhannya. Dan ketika cahaya itu menjawab panggilan batin, ia tidak hanya menerangi hidup, tetapi juga menghidupkan kembali kesadaran bahwa setiap langkah manusia sebenarnya sedang berada dalam genggaman kasih yang tidak pernah pudar. Di sanalah seseorang memahami bahwa panggilan batin adalah undangan menuju kedekatan, dan cahaya yang menjawabnya adalah bukti bahwa Allah selalu dekat bahkan ketika manusia merasa paling jauh. Bab 10. Saat Allah menyingkapkan rahasia di balik setiap takdir. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika manusia berhenti meminta dunia, berhenti menuntut agar hidup sesuai kehendaknya, dan mulai merasakan bahwa ternyata segala yang terjadi memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditangkap oleh akal. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa takdir bukanlah rangkaian peristiwa acak, melainkan jalinan halus yang disusun oleh Allah dengan presisi yang tak terbayangkan. Setiap pertemuan yang datang, setiap kehilangan yang menyakitkan, setiap kebahagiaan yang singkat, bahkan setiap keterlambatan dalam hidup, semuanya adalah susunan dari satu rahasia yang hanya dapat disingkap kepada hati yang siap. Di momen-momen seperti ini, manusia mulai menyadari bahwa dirinya sedang berjalan dalam sebuah skenario ilahi yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru arah. Dalam kedalaman renungan yang jujur, seseorang akhirnya melihat bahwa apa yang ia sebut sebagai musibah adalah alat Allah untuk membersihkan batin dari keterikatan yang selama ini membuatnya jauh dari cahaya. Apa yang ia sebut kebetulan ternyata adalah panggilan yang telah Allah rancang agar ia kembali menoleh kepadanya. Dan apa yang ia sebut kehilangan ternyata adalah cara Allah mengosongkan ruang di dalam hati agar sesuatu yang lebih suci dapat masuk.
Pemahaman ini muncul bukan karena banyaknya ilmu, tetapi karena hati yang akhirnya tenang dan tidak lagi dikuasai oleh tuntutan ego. Ketika hati telah jernih, ia melihat bahwa setiap takdir sebenarnya adalah kasih yang menyamar, rahmat yang menurunkan diri dalam bentuk yang tidak dikenali. Pada saat itu, seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah menutup pintu pertolongan, manusialah yang menutup pintu penerimaannya. Pertolongan Allah bisa hadir melalui orang-orang asing yang tiba-tiba datang membantu tanpa diminta. Bisa hadir melalui kata-kata yang tidak sengaja didengar, namun menusuk masuk ke kedalaman jiwa. Bisa hadir melalui kejadian kecil yang tampak remeh, tetapi mengubah arah hidup manusia. Dan seringkali, pertolongan itu hadir melalui sesuatu yang tampak seperti kegagalan. Padahal sebenarnya itulah cara Allah melindungi seseorang dari jalan yang salah. Ketika seseorang meyakini bahwa takdir adalah milik Allah, maka ia mulai merasakan bahwa apapun yang datang adalah bentuk perhatian, bukan hukuman. Lalu tibalah seseorang pada sebuah titik puncak kesadaran, bahwa setiap perjalanan hidup adalah dialog antara dirinya dengan Tuhannya. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang tidak dihitung, tidak ada doa yang hilang di langit. Manusia mulai menyadari bahwa rahasia terbesar dari takdir bukan terletak pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana hatinya merespons. Jika hatinya tenang, ia melihat rahmat di balik cobaan. Jika hatinya syukur, ia melihat kelimpahan di balik kekurangan. Jika hatinya sabar, ia melihat jalan keluar di balik kesempitan. Dan jika hatinya yakin, ia melihat tangan Allah bekerja dalam setiap inci perjalanan. Pemahaman ini mengubah seluruh cara pandangnya terhadap hidup, dari sekadar bertahan menjadi menerima, dari meminta menjadi percaya. Pada akhirnya, ada satu rahasia yang Allah singkapkan kepada jiwa yang telah matang, bahwa pertolongan sejati bukanlah ketika Allah mengubah keadaan di luar, tetapi ketika Allah mengubah keadaan di dalam diri seseorang. Ketika hatinya kuat, maka badai kehidupan tidak lagi menakutkan. Ketika hatinya lapang, maka cobaan apapun tidak membuatnya gentar. Ketika hatinya yakin, maka setiap takdir menjadi tempat ia melihat wajah kasih sayang Allah. Disinilah seseorang akhirnya memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang menemukan Allah di dalam setiap ujian. Dan ketika ia sampai pada tingkat ini, segala yang terjadi, baik yang tampak indah maupun yang tampak pahit, semuanya terasa sebagai bagian dari perjalanan pulang menuju Dia yang menjadi tujuan terakhir dari setiap helaan nafas. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa cahaya dari Allah. Bila hari ini engkau merasa sempit, merasa berat, atau merasa berjalan sendirian, ketahuilah bahwa pintu-pintu langit tidak pernah tertutup untuk hati yang kembali. Surat Al-Waqiah bukan sekadar bacaan, ia adalah jembatan menuju keluasan rezeki, ketenangan jiwa, dan pertolongan yang datang di saat yang tak terduga. Maka amalkanlah dengan hati yang jujur, mintalah tanpa ragu, dan percayalah, saat engkau mendekat, Allah selalu lebih dulu mendekat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.